Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah Majin Buu menghajar Gohan menggunakan laser besar, ternyata Gohan masih hidup. Meski demikian, Gohan menunjukkan kekesalannya karena dia merasakan kekuatan Bundut sangat tak kuat. Sedangkan Bundut hanya menunjukkan senyumannya, dia masih ingin menikmati pertarungan dengan Gohan. Di sisi lain, Babidi nampak gregetan melihat Gohan yang masih hidup. Dia pikir serangan sebelumnya dapat membunuh Gohan dengan mudah. Gohan lalu menunjukkan senyuman pasta giginya. Dia menegaskan akan menghapuskan senyum congak dari Bundut. Dan Gohan akan menunjukkan semua kekuatan yang dia sembunyikan selama ini. Hal ini tentu membuat Bundut penasaran, benarkah Gohan masih menyembunyikan kekuatan lain? Dan kemudian Gohan segera ngeden super keras seperti ingin pap di semak-semak. Dia meledakkan aura kinya sangat besar di tempat itu. Shin yang masih fokus melihat mereka menanyakan pada Trunks apakah Gohan sebelumnya tidak bertarung dengan serius. Yang langsung Trunks jawab, sejak awal Gohan memang belum menunjukkan keseriusannya dalam pertarungan melawan Majin Buu. Jadi ini adalah saatnya. Mendengar hal ini semakin membuat nyali seorang Dewa Ciut. Dia nggak pernah menyangka kalau Gohan bisa menjadi lebih kuat dibandingkan Super Saiyan 2. Di situ Trunks menjelaskan kalau mereka harus selalu menjadi lebih kuat karena mereka nggak boleh kalah dari siapapun. Yang tentunya kita tahu kalau hal ini berbeda dengan para G-Factor di masa lalu, bukan? G-Factor di masa lalu tidak pernah memiliki kesiapan pada pertarungan melawan musuh-musuh di masa depan. Apalagi kalau Goku pasti hanya menunggu sebuah keajaiban seperti Genki Dama atau bantuan dari orang lain. Getaran yang Gohan keluarkan mengagetkan Babidi, Bundut, bahkan Kibito sendiri. Dia merasa kekuatan Gohan telah mengguncang seluruh planet bumi. Dan lebih badasnya, aura ki Gohan masih terus meningkat lagi. Setelah itu, Gohan meledakkan aura ki-nya sangat besar hingga nampak dia sekarang telah berubah menjadi Super Saiyan 3 atau biasa kita sebut sebagai Super Saiyan Gondrong. Melihat rambut panjang yang menjulang, baik Shin, Kibito, Bundut, dan Babidi sangat takjub akan kekuatan yang Gohan miliki sekarang. Gohan meminta maaf, Bundut telah menunggu lama, tapi sekarang dia tegaskan akan mulai serius. Gohan memperkenalkan perubahan barunya ini, lalu mengajak Bundut untuk memulai pertarungan ronde kedua. Shin masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat, karena seharusnya manusia nggak mungkin memiliki kekuatan sebesar ini. Begitu juga dengan Kibito yang kepanikan melihat kekuatan Gohan. Dia yang awalnya meremehkan Gohan, sekarang sudah nggak bakal berani lagi. Untuk Bundut, dia mengakui kalau Gohan yang sekarang cukup menyeramkan. Tapi Bundut tegaskan dia nggak takut sama sekali. Babidi juga menyebut kalau perubahan Gohan hanyalah bentuk perubahan yang bodoh. Hal seperti itu dia yakin tetap nggak ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan Majin Buu. Gohan yang nggak peduli dengan ocehan mereka kemudian meledakkan kembali aura ki-nya dan lalu gas menyerang dengan kecepatan tinggi. Tanpa Bundut sadari, Gohan telah muncul di atas kepalanya yang lalu dengan serangan tebasan Bundut terkena sangat ganas. Gohan juga bersiap lagi akan melakukan pukulannya yang dengan mudahnya Bundut terkena tonjokan itu. Lalu Gohan lanjut menggunakan tendangan Beckham hingga Bundut terhempas ke udara. Gak berhenti sampai situ, Gohan lanjut memukuli Bundut menggunakan berbagai serangan bertubi-tubi hingga saking dahsyatnya membuat energinya menyebar di tempat itu. Melihat Bundut dipukuli seperti sampah tentu membuat Babidi khawatir. Sedangkan untuk Kaioshin, dia kagum pada kekuatan Gohan yang sekarang. Kekuatan Gohan yang sekarang baginya seperti memiliki jarak antara Gohan dan Bundut yang semakin jauh. Dia baru tahu kalau seperti inilah kekuatan Gohan jika telah serius. Kembali ke pertarungan, nampak Gohan berteriak sangat keras lalu menghajar Bundut yang sudah nggak berdaya dengan super metalik yang sontak saja mengempaskan Bundut terjun menghantam tanah. Tapi di situ Gohan masih yakin kalau Bundut nggak akan mati semudah itu. Jadi dia menunggu supaya Bundut bangun. Benar aja, Bundut bangkit lagi dengan terbang ke tempat Gohan yang meski telah mendapatkan banyak serangan, Bundut tetap bisa menunjukkan senyumannya. Gohan menyadari Bundut bisa meregenerasi tubuhnya secara cepat. Jika dibiarkan terus begini, maka akan menimbulkan masalah yang besar. Jadi, Gohan segera bersiap kembali untuk menggunakan jurus andalan ayahnya yaitu Super Kamehameha.
Melihat itu, Bundut masih penasaran dengan apa yang sedang Gohan akan lakukan. Tanpa peduli itu, Gohan segera menembakkan Super Kamehameha itu yang tanpa diduga Bundut nggak bisa menahannya. Hingga laser itu menembus habis tubuh Bundut menjadi donat. Babidi sontak kembali cemas, Bundut sekarang benar-benar telah dikalahkan. Gohan tersenyum, dia pikir serangannya telah berhasil. Tapi ternyata laser tersebut nggak cukup untuk bisa mengalahkan Bundut. Bundut kembali menunjukkan senyuman congaknya, kemudian dia mengembalikan kondisi tubuhnya lagi seperti sedia kala. Barulah Gohan tersadar kalau Bundut adalah makhluk yang sangat merepotkan. Hal ini kembali membuat Babidi senang, nggak ada yang bisa mengalahkan Bundut sampai kapanpun. Di situ, Bundut menunjukkan kekesalannya pada Gohan karena telah membuat tubuhnya berlubang seperti tadi. Jadi, Bundut balik menyerang Gohan untuk membalas apa yang telah Gohan lakukan. Melihat kecepatan yang tinggi dari Bundut, sontak membuat Gohan melongo hingga nggak bisa membaca arah serangannya. Yang alhasil, Gohan kembali disundul seperti sebelumnya, membuat tubuhnya sampai terhempas. Nggak puas dengan itu, Bundut kembali bersiap untuk melakukan pukulannya juga. Di saat Gohan menghindari pukulannya, Bundut malah melepaskan tendangan keras hingga Gohan terhempas ke atas. Dan hal ini dimanfaatkan Bundut lagi untuk kembali melakukan pukulan keras. Setelahnya, barulah melepaskan tendangan Rock Lee hingga Gohan benar-benar mental melayang jauh. Gohan berusaha untuk bertahan dengan memutar tubuhnya di udara. Dia nampak begitu kewalahan menghadapi serangan Bundut yang menggebu-gebu. Tiba-tiba, Bundut bersiap melakukan serangan yang posenya seperti Kamehameha. Gohan yang lihat itu tentu semakin dibuat kaget. Bundut ternyata bisa meniru jurus yang dia gunakan. Kemudian, tanpa ragu, Bundut segera melepaskan tembakan Kamehameha itu hingga mengarah cepat pada Gohan. Gohan yang gak ingin kalah, segera mengarahkan kedua tangannya, lalu menahan laser dengan sekuat tenaga. Dengan usaha keras dan semangat juang yang tinggi, Gohan akhirnya bisa menghempaskan laser itu ke udara. Laser itu meledak di udara dengan ledakan yang cukup dahsyat. Bundut menunjukkan senyuman pasta giginya, sedangkan Gohan menatapnya dengan serius. Dia berpikir nggak boleh sembarangan menggunakan kekuatan lagi supaya Bundut nggak menirunya. Gohan segera mengungkapkan kekagumannya pada Bundut yang bisa meniru jurus yang dia punya. Dengan fakta ini, Gohan katakan kalau dia semakin kesal pada Bundut. Untuk Bundut, dia sangat menikmati pertarungan ini karena Gohan adalah lawan yang kuat. Jadi, dia nggak mau pertarungan mereka selesai dengan cepat. Gohan ucapkan, dia juga merasa terhormat bisa bertarung melawan makhluk yang sudah membantai para Kaioshin. Meski begitu, Gohan tetap merasa dilema. Bundut yang dia lawan tampaknya memiliki kekuatan yang besar, disertai nggak memiliki kelemahan apapun yang bisa mengalahkannya. Cara bertarung lama seperti melawan para android dan Cell nggak akan berguna dalam melawan makhluk ini. Jadi, cara satu-satunya yang mungkin bisa mengalahkan Bundut adalah dengan menggunakan teknik hebat yang bisa melenyapkan Bundut dalam satu serangan. Dengan begitu, tekniknya nggak bakal bisa ditiru kembali. Kemudian, Gohan kembali meledakkan aura ki-nya. Dia mencharge energi untuk naik lebih tinggi lagi. Setelah meledakkan aura ki-nya sangat besar, Gohan menegaskan dia nggak mau bermain-main lagi. Sekarang waktunya adalah untuk serius. Dari tadi ngomongnya serius-serius terus ya. Bundut yang setuju dengan ajakan Gohan, dia pun akan menunjukkan semua kekuatan yang dia miliki. Babidi berharap agar Majin Buu tidak kalah dalam pertarungan final ini. Begitu juga dengan Kaioshin yang mencemaskan Gohan yang bertarung sendiri. Dia penasaran apakah bakal baik-baik saja kalau Gohan bertarung sendirian. Sedangkan Terang sendiri, dia nggak mau berkomentar apapun dan tetap fokus pada pertarungan. Kemudian, Gohan segera memulai pertarungan dengan ganas. Dia melesat menggunakan kecepatan tinggi yang membuat Bundut nggak bisa melihat kecepatannya. Hingga kemudian, Bundut terkena tonjokan Gohan tepat di mukanya. Nggak berhenti sampai situ, Gohan lanjut melancarkan tendangan Messi yang kembali menghantam Bundut. Lalu dihajar kembali pakai serangan sikut sangat keras. Seperti sebelumnya, Gohan juga melepaskan berbagai serangan bertubi-tubi hingga ledakannya meluas di tempat mereka. Kaioshin menyadari kekuatan Gohan semakin lama semakin meningkat hingga unggul di atas Bundut. Sedangkan Babidi makin pusing saja lihat bocah gembulnya dipukulin kayak gitu. Gohan meninjau lagi muka Bundut sampai melesak, lalu dilanjut pakai tendangan sangat keras. Melayang deh Bundut. Tapi Gohan yang masih belum puas segera muncul mencegat Bundut dan bersiap akan melakukan pukulan lagi.
Bundut terkena lagi serangan pukulan di perutnya, membuat Bundut sampai mencret. Saking kerasnya, tubuh Bundut mental menuju ke bawah dan berakhir menghantam tanah dengan sangat ganas. Babidi nampak kecewa dengan Bundut yang gak bisa berbuat apapun untuk melawan Gohan. Jika terus begini, maka nasibnya pun akan sangat terancam. Sementara Kibito semakin takjub pada Gohan yang memiliki kekuatan di atas para dewa seperti mereka. Kaioshin akhirnya percaya kalau Gohan bisa mengalahkan Majin Buu tanpa bantuan siapapun, termasuk Genkidama dari semua penduduk bumi. Nampak Bundut bangkit lagi, dia kembali menuju ke tempat Gohan berada. Gohan cukup terkesan dengan Bundut setelah mendapatkan banyak serangan seperti tadi, gak menimbulkan luka padanya. Malahan, Bundut nampak menikmati pertarungan itu. Gohan yang masih belum menyerah akan menggunakan rencana lain untuk melihat hasilnya. Gohan mengarahkan tangannya lalu menembakkan sebuah laser sangat cepat. Gak cuma satu, banyak laser Gohan tembakan dengan daya serangan yang sangat presisi. Meski begitu, Bundut dapat menghindari semua serangan laser itu hingga tiba-tiba dia muncul untuk menyerang balik. Melihat itu, Gohan sontak menunjukkan kepanikan tapi sudah terlambat. Gohan gak sempat menghindar hingga terkena pukulan sangat keras di pipinya. Dalam pukulan kedua, Gohan dapat menghindar ke bawah. Kemudian, Gohan menahan tendangan keras yang Bundut arahkan dan kemudian menunduk untuk menghindar. Sebaliknya, Gohan gak bisa mengenai serangannya hingga keduanya terlibat jual beli serangan yang sangat brutal. Ketika Gohan coba untuk melancarkan pukulan, Bundut tiba-tiba malah menghilang. Gohan sontak menjadi panik di mana Bundut sekarang. Ternyata Bundut muncul di belakangnya yang ketika Gohan menoleh, dia terkena tonjokan super membuat Gohan terpelanting. Pukulan kedua kalinya tepat mengenai perut Gohan hingga Gohan coba untuk menahan rasa sakitnya. Terakhir, Bundut melepaskan tendangannya sampai Gohan terbang melayang jauh. Di situ, Gohan berusaha bertahan lagi dengan semua serangan yang Bundut lakukan. Tiba-tiba, Gohan sontak dibuat kaget. Bundut melepaskan sedikit daging tubuhnya yang dia jadikan seperti permen karet. Gohan menjadi penasaran apa sebenarnya yang makhluk itu akan lakukan. Bundut nampak menembakkan laser dari mulutnya yang refleks Gohan segera menghindari laser itu. Di saat itulah, Bundut melemparkan daging karet itu hingga Gohan gak bisa melakukan apapun dan berakhir tergulung gak bisa bergerak. Dengan begitu, Bundut bisa melakukan apapun dan menjadikan Gohan sebagai permainannya. Bundut mulai dengan memukuli wajah Gohan sangat keras, lalu dilanjut dengan pukulan di perutnya. Terus, Bundut kini yang balik menghajar Gohan bertubi-tubi dengan berbagai serangan yang mematikan. Babidi akhirnya menunjukkan kesenangannya lagi setelah Bundut kini kembali unggul dari Gohan. Sedangkan Kaioshin nampak yang balik mencemaskan kondisi Gohan. Di saat Bundut sedang happy-happynya memukuli Gohan, tiba-tiba Gohan malah menunjukkan senyuman meremehkan. Yang sontak saja buat makhluk itu penasaran apa sebenarnya yang Gohan senangi. Tiba-tiba Gohan ngeden super keras, dia meledakkan kembali aura Ki-nya hingga kemudian dapat menghancurkan daging Bundut. Melihat itu, baik Bundut ataupun Babidi sungguh nggak percaya dengan apa yang terjadi. Gohan mengakui kalau Bundut mempunyai gaya bertarung yang menarik. Tapi, Gohan tegaskan gak punya waktu seharian untuk bermain-main. Gohan bertekad akan segera melenyapkan Bundut sekarang juga. Mendengar kata-kata Gohan, Trunks memberitahu Shin kalau Gohan telah menang pada pertempuran ini. Tiba-tiba, Gohan menggunakan kecepatan tinggi untuk segera memulai pertarungan ronde terakhir. Gohan berhasil menghajarnya sangat keras yang diteruskan pakai tendangan yang tepat mengenai pipinya. Gak sampai situ, Gohan memukuli perutnya juga, membuat Babidi yang melihatnya makin dibuat melongo. Lalu Gohan melakukan ancang-ancang untuk melancarkan pukulan seperti layaknya Ryuken. Bundut benar-benar telah berada dalam kesialan. Gohan yang ini tidak bermain-main seperti layaknya Gohan seperti yang kita kenal, bukan? Gohan menghantam kepala Bundut sampai Bundut jadi sempoyongan. Babidi yang cemas pada Bundut merasa nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Seharusnya Majin Buu ciptaan ayahnya menjadi Majin Buu terkuat di alam semesta ini. Sementara Kaioshin menyadari kalau Majin Buu yang dulu dan sekarang memiliki kekuatan yang sama. Tapi masalahnya, Gohan saja yang terlalu kuat. Dia nggak pernah mengira kalau Bundut bakal dibuat nggak berdaya di zaman ini. Trunks menjelaskan, Gohan sudah pernah berjanji untuk tidak kalah lagi oleh musuh yang mengancam bumi.
Mereka sadar kalau mereka nggak boleh bersantai pada kehidupan yang damai. Mereka harus terus melampaui kekuatan hari demi hari. Semua itu agar dapat melindungi semua orang tanpa perlu mengalami masa pahit seperti melawan para android. Kemudian, Gohan nampak akan mengakhiri pertarungan ini menggunakan Super Kamehameha yang lebih kuat. Bundut nampak cemas melihat itu. Kemudian, Gohan segera menembakkan Super Kamehameha itu dengan daya ledak besar yang menghantam Bundut dari jarak dekat. Bundut hanya bisa pasrah menerima laser besar ini. Yang kemudian, laser itu perlahan melenyapkan tubuh Bundut menjadi debu. Hingga Bundut nggak bisa beregenerasi kembali. Dengan tewasnya Bundut, Gohan pun kembali pada bentuk biasa setelah menggunakan semua kekuatannya. Apalagi kita tahu kalau SSJ Gondrong sangat menguras banyak stamina, bukan? Babidi sangat terpukul melihat kematian Bundut. Dia yang telah bekerja sangat keras ini untuk membangkitkannya kini malah menjadi sia-sia. Tiba-tiba Kaioshin muncul di hadapannya, lalu segera mengarahkan kedua tangannya. Dia menegaskan kalau mimpi Babidi kini sudah berakhir. Dengan kekuatannya, Kaioshin segera melenyapkan Babidi menjadi debu supaya nggak ada lagi pengganggu di semesta ini. Kaioshin minta maaf pada Gohan karena sempat meragukan kemampuan Gohan yang ternyata sangatlah kuat. Sejujurnya, Kaioshin mengaku nggak mungkin bisa menang kalau dia bertindak sendirian. Kemudian, Kaioshin menawarkan pelatihan pada Gohan supaya Gohan bisa meningkatkan kemampuannya lebih tinggi lagi. Kaioshin akan mengajak Gohan ke alam suci Kaioshin dan di sana Gohan bisa melakukan latihan keras. Sementara Kibito masih nggak mau jika seorang manusia sampai datang ke alam suci Kaioshin. Gohan langsung menerima tawaran itu. Dia merasa sangat terhormat bisa berlatih dengan para dewa. Gohan mengucapkan perpisahannya pada Trunks. Dia akan kembali lagi suatu hari nanti. Jadi selagi Gohan pergi, dia berpesan untuk melindungi kedamaian bumi sampai kapanpun. Trunks yang mengerti akan melakukannya sebaik mungkin. Menggunakan kemampuan teleportasi Kibito, mereka bisa sampai dengan cepat. Sebelum melangkah lebih jauh, Kibito mengganti dulu pakaian Gohan agar lebih layak digunakan di tempat suci seperti alam Kaioshin ini. Kaioshin meminta Gohan untuk mencabut pedang Ji legendaris yang berada di alam ini. Dia ingin Gohan supaya bisa mengendalikan pedang itu sebaik mungkin. Kibito yang mendengarnya sontak menjadi panik. Dia nggak mau manusia menggunakan pedang Ji, ditambah dia nggak percaya Gohan bisa mencabutnya. Kaioshin mengingatkan Kibito bahwa Gohan memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Jadi, dia yakin kalau Gohan bisa menggunakan pedang Ji dengan baik. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pedang itu berada. Kaioshin katakan nggak ada yang mampu melepaskan pedang itu dari tempatnya. Gohan segera mencoba melakukannya, meski dengan sekuat tenaga, dia memang tidak bisa mencabutnya. Di situ, Kibito menunjukkan senyuman meremehkan. Tapi, Gohan menggunakan Super Saiyan dan mencobanya lagi. Kali ini, Gohan dapat mencabut pedang itu hingga Kibito yang melihatnya langsung melongo. Gohan merasakan pedang Ji memang sangatlah berat. Kibito yang berlaga sekuat ini ingin memegang pedang Ji itu. Yang alhasil, dia malah tertimpa pedang Ji karena saking beratnya pedang itu. Wah, sok kuat sih. Setelah berhasil mendapatkan pedang Ji, kemungkinan arc selanjutnya adalah Gohan akan berlatih dengan pedang Ji sampai membangkitkan kakek tua Kaioshin. Dan musuh selanjutnya yang mungkin bakalan Gohan lawan adalah Black Goku. Tapi, karena cerita ini cuma sampai sini, kita berharap arc selanjutnya akan dibuat ya. Buat yang punya rekomendasi anime atau manga lain dengan cerita seru, komen saja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.